Rendang itu kan masakan asli Minang. Ya, Dan notabene itu semua orang tuh kan bisa bikin rendang. Ngapain beli rendang sih Bu? Kan semua orang bisa bikin rendang kalau di Sumatera Barat. memakainya bukan rendang, tapi randang. Kelembutan daging itu Juga berpengaruh. poinnya pada Kemudian pengaturan api. Makanya saya datang ke KDK karena saya malas ngonten. Kita sempat komunikasi dengan beberapa LSM, NGO yang pergi ke Aceh sama Medan. Iya, oh ya Aceh Karena ya. kita lihat di sana, kemarin saya tawarkan itu untuk mengirimkan rendang ini. Katanya rendang Haja Fatimah ini udah pernah collab sama Garuda Indonesia. Bener nggak Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini KDK kedatangan salah satu UMKM di bidang kuliner nih. Kira-kira apa kulinernya Bang I? Nah, kulinernya Ibu ini rendang. Wow, Oke. enak banget. Ini rendang ya, masih ada komanya belakang ya, rendang. Jadi ada banyak rendang nih nanti nih. Oh gitu. Nah, pemirsa juga langsung lihat tuh, banyak banget tuh di depan tuh. Bu Silvi, Ya. lagi sibuk apa nih sekarang Bu Silvi? Kebetulan sekarang kalau di usaha kita lagi pengurusan perpanjangan izin. Oke. Ya. Mm-mm. Ada 3 tuh, kebetulan tahun ini perpanjangannya. Yang pertama itu izin edar. Ya. Kemudian yang kedua halal. Mm-mm. Yang ketiga sertifikat merek. Terus udah lengkap. Ternyata rendang Haja Fatimah Ibu Silvi ini semua perizinannya udah lengkap ya. Udah dijamin pokoknya. Udah dijamin lah pokoknya udah lengkap. Kalau di kemasan itu biasanya kita lihat itu ada PIRT Bu. Itu bedanya apa sih? Kadang-kadang kalau yang aku lihat nih ada PIRT, BPOM-nya nggak ada. Tapi kalau ada BPOM, PIRT-nya nggak ada. Ah itu bedanya apa sih Bu? Ya, sebetulnya PIRT sama MDB POM itu kan sama-sama izin edar. Iya, sama izin edar ya. Nah, jadi bedanya kalau yang rendang ya, rendang ini kan makanan yang olahan daging sapi. Jadi dia termasuk makanan yang berisiko sedang. Oke. Nah, jadi izin edarnya tidak bisa pakai PIRT, tapi pakai MDB POM seperti itu. Oh gitu. Iya. Nah tapi kalau dilihat nih, ini rendangnya kan nggak cuma daging sapi nih Bu. Ada rendang ayam juga. ayam, ada apa lagi tuh? Banyak ya Pi ya? Banyak sih. Nah, Iya, itu ini sama semua Bu? semuanya olahan daging. Iya. Oh, berarti semua berarti untuk olahan daging gitu ya, Iya. bukan terkhusus olahan daging sapi ya Bu ya? Iya. Oh gitu. Itu termasuk makanan yang berisiko sedang. Nah tadi Ibu bilangnya namanya rendang Hajah Fatimah, sedangkan Ibu sendiri namanya Silvi. Ya. Nah itu gimana tuh? Kok bisa jadi Fatimah? Fatimah emang namanya Fatimah Silvi Lestari ya? Enggak juga sih. Fatimah itu namanya ibu saya. Nama ibu, oke. Oh jadi bisa dibilang ini rendang Hajah Fatimah ini usaha turun temurun gitu ya Bu? Enggak juga. Cuma bumbu atau resep dari bumbu rendang ini memang dari beliau. Oh gitu, Seperti itu, resepnya ya. yang Resepnya dari beliau yang ya. dari beliau. Terus penasaran banget nih kenapa Ibu pilihnya usahanya rendang? Kenapa nggak usaha yang lain? Saya lebih suka memakainya bukan rendang, tapi randang. Oh gitu. Kenapa? Ya. Di Minang itu yang benar-benar yang khas namanya itu randang ya, bukan rendang. Makanya di brand kita itu adalah Rendang Minang Hajah Fatimah seperti itu. Nah, balik lagi nih yang tadi. Jadi dulunya kita nggak kepikiran sebetulnya untuk usaha rendang. Jadi berawal dari keisengan ya, karena orang tua itu dulu di rumah suka bikin rendang, karena rendang ini dianggap sebagai makanan cadangan di rumah karena kita itu keluarga besar. Nah, sesekali waktu setelah si ibu ini masak, kita fotoin. Terus waktu itu kira-kira tahun 2011 itu media sosial itu kan baru muncul. 2011 ya? Ya, Oke, jadi dia baru muncul 2012 itu Facebook. Facebook ya? Ya. Nggak Friendster? Udah lama banget. Friendster. Kayaknya kita beda generasi ya. Iya, tapi ini memang di-upload itu di Facebook awalnya. Jadi iseng aja dibilangin sama orang tua, gimana ya kalau rendang ini kita jual Bu gitu. Oh gitu. Nah, terus siapa yang mau beli gitu. Ya kita coba aja dulu gitu. Nah, waktu itu iseng aja bikin kepikiran aja.
oh ya udah ini kita bikin aja namanya Randang Haja Fatimah gitu. Nah habis itu kita upload dan kadarullahnya alhamdulillah ada yang pesan, Ada yang pesan ya? langsung gitu. Berarti awalnya udah pakai Facebook ya? Iya kita ada Weh, Facebook. udah Jadi, langsung digital nih ya, keren banget. Iya, jadi walaupun itu masih Facebook pribadi kan, nah tapi kita sebetulnya iseng aja karena lagi suka-suka upload, suka-suka bikin status waktu itu. Nah akhirnya ada yang order, kemudian mereka repeat order seperti itu. Walaupun waktu itu semuanya serba terbatas, Iya iya benar. pengemasannya masih pakai karet Iya. gelang, Iya belum secanggih sekarang ya. belum gitu, masih pakai plastik yang biasa gitu. Berarti mulai aktif usaha itu 2011 itu Bu? Kita mulai merintis 2011 sama lebih tepatnya 2012. 2011 itu baru iseng gitu Ya, ya. iseng-iseng coba-coba. Fokusnya 2012 gitu. sampai Iya. sekarang ya Bu ya. Iya. Itu tahun udah berapa tahun itu Pi? Udah lama banget ya, 2012. udah seumuran Arol ya Rol? Enggak ya? 2000-an ya? Iya. Jadi 2012 itu kita mulai perkenalkan, kemudian tahun 2013 baru kita mencoba mengurus izin. Fase terburuk nih dari usaha rendang apa sih tantangannya untuk usaha rendang biar tetap bisa eksis itu Bu? Oh, kalau itu pasti ada ya. Iya. Namanya juga usaha, Iya. pasti ada naik turunnya, kemudian pasti ada kendalanya gitu. Iya. Nah, mungkin salah satu seperti yang juga pasti dirasakan sama teman-teman UMKM ya di awal-awal itu pertama sekali tentu adalah bagaimana kita bisa memproduksi produk kita ini dengan kualitas terbaik. Iya iya iya. Nah, Rasa ya ini ya, iya. kualitas. Kemudian mau tak mau, suka tak suka, kita harus mengurus yang namanya perizinan. Perizinan. Karena kalau tanpa legalitas itu kita tidak akan bisa bersaing di luaran. Wajib ya Bu ya? Iya. Itu wajib ya? Iya wajib. Oke. Karena seperti izin edar, kalau tidak ada izin edar gimana kita mau mengedarkan produk kita gitu. Tapi ribet nggak ngurus itu? Nah, Makanya itu mungkin yang menjadi pencerahan kendala nih, ya. pencerahan Iya. nih. Karena kebanyakan pasti orang tuh mikir ngurus itu ribet, gini. Terus pakai biaya nggak sih Bu? Iya, ngurus itu perlu kayaknya nih Bu, berbagi Mm-mm. sharing ilmu Bu. Siapa tahu di luar sana ada yang pengen usaha, mau itu Iya. rendang atau apapun, kan harus ngurus perizinan nih. Kira-kira betul. ngurusnya gampang atau susah atau gimana sih pengalaman Ibu gitu? Awalnya kita memang bikin ya, aduh mau ngurus perizinan ini ribet ya, Iya. gitu. Heeh. Harus urus ini dulu. Nah, tapi seiring waktu berjalan, kita jadinya sadar Iya. karena dengan adanya perizinan, ternyata perizinan ini yang membuat kita atau kualitas kita itu dengan sendirinya meningkat. Kenapa? Karena dalam perizinan itu kita dituntut untuk melakukan SOP yang sesuai dengan standar. Nah, segala sesuatu yang sudah sesuai standar, insya Allah akan menghasilkan hasil produk yang juga sesuai dengan standar dan tentu kualitasnya bagus. Oke, Nah, gitu. kalau tantangannya itu pasti banyak ya. Banyak. Nah, Heeh. apalagi kalau contoh ini kuliner. Kalau kuliner itu memang permasalahan kita yang paling vital betul adalah di dapur. Nah, memang kalau seandainya kita ingin memulai sebuah usaha kuliner, kita memang harus mulai perhatikan dari dapurnya. Nah, kita harus punya dapur yang higienis. Iya, iya benar. Nah, Karena ini makanan ya, Ibu ya. karena ini makanan. Mm. Karena ini kan tanggung jawab moral kita ya, Iya, ke benar. konsumen untuk Oke. memberikan makanan yang aman ya, yang safety untuk Oh, si pelanggan. konsumen kita. Ya. Iya, seperti itu. Oke. Rendang itu kan masakan asli Minang. Ya. Dan notabene itu semua orang tuh kan bisa bikin rendang. Ngapain beli rendang sih Bu? Kan semua orang bisa bikin rendang kalau di Sumatera Barat. Betul sih, semuanya bisa bikin rendang, tapi belum tentu rasanya sama kayak rendang Haja Fatimah. Berarti rendang Haja Fatimah punya apa namanya? Apa namanya itu Pi? Taste tersendiri, punya Iya, rasa khas dia yang punya nggak sama rahasia dengan orang perusahaan lain. tersendiri tentang Iya. cita rasa rendangnya pastinya ya. Target pasar rendang Haja Fatimah itu kebanyakan di rantau kali ya, Bu? Perantau ya. Betul, Iya, benar ya? iya betul. Oh, berarti Ibu promosinya harus masif dong ya di sosial media ya? Ya, harusnya seperti itu. Iya, iya. Nah, salah satu saya sangat senang sekali dan apresiasi sekali ini untuk KDK yang sudah memberikan fasilitas seperti ini kepada kami para UMKM. Karena ini adalah salah satu kendala ya sebetulnya oleh UMKM
untuk memasarkan produknya. Ya benar-benar. Karena kita tahu kita memang butuh promosi, Iya. kita butuh konten yang bagus, tapi terkadang hal-hal tersebut karena kesibukan di bidang promosi bidang produksi ya, Ya. sehingga terkadang hal-hal yang untuk pemasaran ini kita juga keteter gitu. Nah sekarang saya sangat senang sekali nih ada KDK gitu. Jadi bisa promo di sini ya? Ya bisa Ya, dong. bisa. Terus nih Bu nih, saya mau nanya ya, best sellernya apa sih dari produk rendangnya Haji Fatimah ini? Aja. Haji Fatimah ya. Terus mau nanya nih Bu, best sellernya dari produk rendang Haji Fatimah apa sih? Sebetulnya yang best seller saat ini itu rendang daging ya, rendang daging sapi. Nah sekarang ada dari salah satu perizinan kita yaitu perizinan halal ya. Biasanya dulu semua olahan yang dari daging dari olahan sapi itu bisa kita bikin perizinannya cuma satu, cuma satu nomor aja. Nah sekarang kalau sekarang harus dipisah, umpamanya rendang daging, kemudian rendang hati, walaupun itu hati sapi yang kita pakai, rendang paru, rendang limpa. Nah itu harus dibedakan. Beda perizinannya. Nah jadi kita harus bikin juga nama rendangnya beda seperti itu. Nah kemudian kalau dendeng itu kita memang bikin dendeng kering sama dendeng lambok ya, namanya itu. Nah jadi kalau dibilang best seller sih sebetulnya saya nggak mau sih milih salah satu yang best seller. Saya pingin semuanya best seller jadi deh best seller, gitu. ya betul. Tapi produknya ada berapa nih Bu? Produknya ada Kalau dendeng apa aja? kalau yang untuk olahan daging ini kita ada 8. Oh, 8 Iya, guys. 8 Apa aja tuh? varian. Jadi rendang daging sapi, rendang hati, rendang paru, rendang limpa, kemudian dendeng kering, dendeng lambok, sama rendang ayam. Banyak Wah, banget. banyak banget. Ada satu lagi, aneka rendang rendangnya. suwir. Jadi rendang suwir itu dia dari daging sapi juga, tapi yang sudah disuir-suir. Oh, jadi lebih gampang makannya, iya sih. Iya. Itu tantangan ya, kalau kita tuh makan rendang kan agak susah ya. Jadi sekarang udah ada yang Ini beda, ini nggak susah rendangnya, dagingnya empuk ya. Insya Allah. Nah, dagingnya empuk, jadi nggak bakal dijamin yang giginya udah goyang-goyang tetap bisa konsumsi rendang Haji Fatimah. Ya, biasanya kalau orang yang bikin rendang itu yang bikinnya lama ya Bu ya. Ya lama. Yang lama itu apa sih dalam proses pembuatan rendang? Jadi kalau khusus kita di rendang Haji Fatimah itu mulai dari awal proses penyiapan bumbu sampai dia matang itu dikerjakan dalam 1 hari. Satu hari? Ya, Ya. karena kita memakai semuanya itu bahan segar. Ya. Mulai dari bumbu sama daging. Jadi kita yang pertama itu prepare bumbu dulu, Iya. ya kita giling secara manual. Jadi ciri Oh, khas kita, digiling ya manual. kita Pakai giling tangan pakai nih. batu gitu kan. Jadi salah satu ciri khas kita adalah kita ingin menampilkan rendang itu yang otentik. Otentik. Ya, jadi memang semua penyiapan bahannya itu dengan cara masih tradisional. Wih, menarik banget. Jadi dari awal kita persiapkan bumbu dulu, kemudian baru kita masak. Dan memasak itu pun memang butuh waktu minimal itu 6 jam. 6 jam ya. Iya, sampai dia matang. Itu yang lama itu aku pernah lihat di video nih Bu. Yang lama itu yang ngaduk-ngaduknya itu kan? Ya. Jadi rendang ini kalau pingin hasilnya bagus, pingin dagingnya empuk, kemudian bumbunya itu, dedaknya itu lembut, itu memang harus diaduk tanpa berhenti. Oh, jadi Ya selama 6 jam itu. kelembutan daging itu Juga berpengaruh. poinnya pada pas kita ngaduknya itu ya? Ya, pas kita ngaduk, kemudian pengaturan api. Oh gitu. Ya. Karena ada kan aku pernah makan rendang juga nih. Jadi kalau rendang itu kalau yang penyebab dagingnya itu bisa keras, kenapa sih Bu? Itu sebenarnya Bu. Kan ada yang keras juga nih. Waduh, susah kali enak tapi susah digigit gitu loh. Nah, itu penyebabnya apa tuh biasanya? Jadi sebetulnya kalau daging itu banyak faktor ya yang mempengaruhi. Yang pertama yang tadi itu ya cara memasak. Oh, dari awal di awalnya berarti ya. Ya, kemudian kita ngaduknya. Kemudian api. Oh, Jika api itu
kita terlalu besar ya, Oh, biar gitu. cepat mateng gitu kan, Iya, iya. terus apinya dibesarin Mm-mm, gitu kan. mm-mm. Nah itu juga akan mempengaruhi nanti kepada kualitas dagingnya, Oh gitu, hasilnya. iya ya. Kemudian yang ketiga juga jenis daging, ya jenis daging sapi itu ada beberapa yang menyebabkan dia keras gitu. Oh jadi ada Banyak berbagai juga Iya. faktor ya Pi ya. Banyak faktornya ilmu banyak. ternyata. Kalau kita mau lakukan penelitian untuk rendangnya banyak Banyak ya. banyak Iya, yang mau banyak. kita ini. Dieksplor Oke. bisa Iya, banyak mau hal. kita ekspor Nah banyak selama sekali. Ibu rendang Haja Fatimah eksis nih ya, itu penjualan paling jauh itu kemana sih Bu? Udah dikirim kemana aja nih rendang Haja Fatimah? Kalau Rana Haja Fatimah, kalau untuk wilayah Indonesia, alhamdulillah semua pulau ya yang ada, pulau besar ya yang ada di Udah semua Indonesia, pulau nih. kita udah pernah kirim. Udah pernah kirim, Alhamdulillah gitu. Nah khusus untuk ke luar negeri Ya. kita belum ekspor, Belum ekspor belum ya? tapi kita sudah pernah kirim ke luar negeri. Oh secara personal Ya, gitu ya? kemudian yang dibawa juga secara personal juga ada. Oh gitu. Seperti itu. Dengar-dengar nih, katanya rendang Haja Fatimah ini udah pernah collab sama Garuda Indonesia. Bener nggak Bu? Oh, Wow, iya. keren banget. Keren. Iya, Nah jadi kita klarifikasi dulu nih, bener nggak? ya, jadi kebetulan tahun ini kita MOU dengan Garuda Wis, Indonesia. mantap. Ya. Ya. Dan alhamdulillah Garuda Indonesia sangat concern kepada UMKM Mhm. ya. Dan tentu hal ini adalah untuk peningkatan kapasitas UMKM ya. Iya bener. Melalui promosi, Oh, pemasaran gitu. Iya, seperti iya, iya. itu. Udah berapa lama tuh Bu collab sama Garuda? Kita baru MOU tahun ini. Tahun ini ya? Iya. Oh gitu. Terus untuk pemasarannya sendiri nih Bu, ini di dunia digital udah ada toko online-nya belum sih? Sudah, kita sudah ada toko online, kemudian kita juga ada media sosialnya, seperti itu. Boleh di-spill toko online-nya apa nih kira-kira nih biar pemirsa bisa tahu. Tetap searching aja toko Haja Fatimah, nanti bakalan keluar deh Haja Fatimah. Jadi awalnya emang Haja Fatimah ya? Ya, cari ada Rendang Haja Fatimah. Itu di semua platform, maksudnya di e-commerce, di sosial media. Ya, Sosial media ya, ada, susah. e-commerce-nya ada juga ya? Ya, jadi sosial media kita juga sudah ada semua, ada Hmm. TikTok, ada Instagram, ada Facebook. Oke. kemudian- Jangan lupa di follow, terus jangan lupa juga dibeli ya nih. Iya, pastinya ya, Pi, ya. Iya. Strategi pemasaran rendang Haja Fatimah apa sih Bu? Kok bisa? Tadi katanya udah kirim ke seluruh Indonesia Seluruh juga. pulau di Indonesia Iya. loh. Udah secara personal, secara individu, udah ada juga yang bawa ke luar negeri, Pi. Iya, keren Nah, banget. kemudian udah collab juga sama Garuda Indonesia. Nah, itu strategi apa sih yang Rendang Haja Fatimah lakukan biar bisa semasif itu promosinya, bisa kirim seluruh Indonesia dan lain-lain sebagainya gitu. Coba deh mau dibagi Bu, di-sharing, siapa tahu UMKM lain bisa ya ngambil dapat ilmu ilmu lah. lah. Nah, Jadi sebetulnya intinya jika orang pengen beli produk kita, tentu harus ada trust ya ke produk Ya, kita. ya. Jadi Kepercayaan. ada trust, ada kepercayaan sehingga si konsumen itu yakin untuk membeli produk kita. Nah, salah satu hal penting yang membuat trust itu meningkat adalah dengan kita melengkapi perizinan kita. perizinan salah Ya. satunya. Oke, ya. Penting banget nih perizinan. Ya, kenapa perizinan harus lengkap? Karena dengan lengkapnya perizinan, otomatis semua standar yang harus dipenuhi oleh si produk ini sudah ada. Jadi itu yang membuat trust si konsumen untuk membeli produk kita. Oh iya. Kemasan Ibu Silvi ini itu kemasannya keren-keren juga ya. Iya, warnanya Nah, hitam iya, ya. Makna ini- dari kemasan ini apa ya, Bu ya? Hitam, warnanya hitam, terus tapi elegan lah, keren Elegan. pokoknya. Iya. Hitam dipaduin sama kuning itu mewah banget loh. Iya. Ya. Apa nih Itu- masalah kemasan ini? Itu Bu Silvi bikinnya di mana nih? Atau desain sendiri kah? Atau punya konsultan desain kah? Atau gimana gitu kan? Itu bisa sekeren ini gitu. Siap. Jadi kalau desain itu kan performanya produk kita ya. Iya. Itu adalah hal yang sangat penting sekali gitu. Nah, kebetulan saya ini sudah ada pengembangan daripada kemasan ya. Dulu saya pakai botol dan itu memang dari dulu saya nggak mau ganti tuh warna kuningnya. Dibilang sama si ini yang ahli desain, Ibu, ayolah diganti. Kenapa harus kuning? Nah, tapi saya berpikir ya, untuk mencari sebuah branding itu susah loh. Iya. Jadi sampai saat sekarang orang sudah tahu nih, oh Rendang Haja Fatimah itu
dia pakai botol warnanya kuning. Yang Nah, ada kuning-kuningnya. ada kuning-kuningnya Iya. gitu lah. Nah, makanya saya nggak mau mengganti secara keseluruhan. Iya, iya. Paling juga hanya pengembangan. Mm-mm. Seperti ini saya bikin pouch ya. Ya. Iya. Dan alhamdulillah ini juga dibantu sama KDK loh. Nah, jadi KDK ahli desain yang ada di KDK juga membantu untuk pembuatan desain. Ya. Walaupun ini kita tidak boleh berhenti atau tidak boleh puas dengan desain yang ada aja, kita harus selalu melakukan pengembangan untuk kemasan kita. Harus upgrade ya. Harus Ya, upgrade. inovasi wajib. terus. Ya. Bu Silvi, kan kalau cita rasa rendang itu Bu Silvi, kan kalau selera si konsumen nih ya, kan kadang ada yang suka pedas, ada yang nggak suka pedas. Nah itu Ibu Silvi gimana sih cara menyesuaikan itu gitu? Oke. Untuk saat ini memang yang Randang Haja Fatimah itu memang kita bikin dengan moto selera Nusantara. Jadi selera Nusantara itu insya Allah untuk semua kalangan, untuk semua lidah itu bisa mencicipi. Oke. Baik itu orang Minang, orang Jawa, kemudian orang Kalimantan, Sulawesi, Papua, insya Allah mereka bisa menikmati Oh gitu. gitu. Karena rasa pedasnya kerasa tapi tidak terlalu pedas ya. Jadi semua rasa itu ada di dalam rendang itu. Gitu. Oke Bu Silvi, berarti Bu Silvi ini kalau bikin rendang ini per order, pre-order atau Ready emang stock. atau ready stock? Gimana? Kalau sekarang kita insya Allah ready stock. Ready stock ya. Wis. Jadi buat teman-teman nih yang mau coba rendang Haja Fatimah atau yang mau dikirim buat oleh-oleh ya Bu ya. Ya. Ke luar kota, nah bisa langsung pesan aja ke Rendang Haja Fatimah. Dan nanti kita juga ready di KDK ya, di Selayo ya, bisa pesan langsung ke sini aja. Bu Silvi, sekarang kan lagi bencana nih Bu Silvi ya, Ya, di Kabupaten Solok ya. Bu Silvi, Rendang Haja Fatimah kira-kira ada program nggak untuk bencana ini sekarang? Oh iya, kebetulan saya juga mengajak nih kepada teman-teman ya, Ya. yang ada di luaran sana. Kemarin itu kita sempat komunikasi dengan beberapa LSM NGO yang pergi ke Aceh sama Medan. Iya, Bu ya Aceh Karena ya. kita lihat di sana mereka itu kan sekarang masih di posko pengungsian, Iya. kemudian makanannya masih bersumber dari posko seperti itu. Nah, Iya. kemarin saya tawarkan itu untuk mengirimkan rendang ini. Iya. Jadi nanti kita packing per porsi untuk satu kali makan, sehingga nanti teman-teman relawan di sana cuma cukup masak nasi aja. Oh gitu. Nah Iya, nanti iya. rendangnya cukup dimasukin ke nasi ya per porsinya, sehingga mereka juga bisa makan yang insya Allah lebih bergizi gitu Iya, ya. benar, ya. Nah jadi karena rendang kita kan bisa tahan lama Iya, seperti iya. itu. Nah itu yang coba kita komunikasikan dengan Iya. teman-teman relawan di luar sana. Gitu. Nah, jadi buat teman-teman di luar sana yang mau donasi dalam bentuk makanan rendang ya, bisa langsung hubungi nanti Ibu Silvi selaku ownernya Rendang Haja Fatimah gitu. Buat dikirim ke Sumut atau ke Ke Aceh. Terus nih Bu, harapannya ke depannya untuk rendangnya apa sih? Kalau harapannya tentu nggak muluk-muluk sih, omsetnya meningkat. Ya, pasti itu pastinya. Semoga habis podcast dari sini. Ya, Iya. amin. Biar nanti Fajri sama Yopi bisa makan rendang tiap hari. Yes. Iya. Amin. Kita harus bangga jadi UMKM karena Harus UMKM itu bangga. adalah Dia tiangnya. adalah tiangnya perekonomian daerah. Keren banget. Itu dia. Iya. Juga pesannya nih Bu untuk para penonton nih jangan lupa belanja di UMKM. Iya, jangan lupa beli produk betul. UMKM. Kita beli produk-produk lokal kita ya. Keren. Mungkin sampai di sini dulu ya Pi ya. Iya Bang, iya. Ini masih dikit banget nih yang kita ulik dari Ibu Silvi ya. Sebenarnya masih panjang lagi tapi karena ya waktu juga yang membatasi kita. Mungkin next kita akan undang lagi Ibu Silvi, bahas kita kupas lagi lebih dalam soal UMKM dan soal rendang ini. Siap. Sampai jumpa lagi di podcast-podcast berikutnya. Dadah. Bye.